Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dan anak laki-lakinya yang bernama Ceceng. Mereka tinggal di sebuah gubuk tua yang didirikan di atas tanah sewaan dari seorang tuan tanah. Ceceng seorang anak yang berbakti dan pekerja keras untuk menghidupi kehidupannya. Pada bentuk rumah Ceceng, terdapat unsur matematika. Dapatkah kamu mengetahuinya? Simak baik-baik ya. Pada bentuk rumah Ceceng, terdapat bentuk bangun datar. Bangun datar adalah suatu bentuk geometris yang terdiri dari dua dimensi atau hanya sekedar memiliki luas namun tidak memiliki volume. Contohnya seperti segi empat, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Pada rumah Ceceng, terdapat bentuk segitiga dan persegi. Mari simak pertanyaan berikut. Jumlah sisi yang terdapat pada bangun datar tersebut adalah segitiga. Memiliki sisi sebanyak 3. Segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi dengan adanya 3 buah sisi serta memiliki 3 buah titik sudut. Kemudian, untuk alas dari segitiga adalah satu dari sisi suatu bangun segitiga. Sebutkan ciri-ciri persegi. Persegi adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Ciri-ciri dan sifat bangun datar persegi antara lain memiliki sisi yang sama panjang, memiliki 2 diagonal yang sama panjang, keduanya saling berpotongan, dan membentuk tegak lurus, serta membaginya menjadi 2 bagian sama panjang. Memiliki 4 sudut siku-siku yang sama besar, yaitu 90 derajat, memiliki 4 sumbu simetri lipat, memiliki 4 titik sudut, memiliki 4 sumbu simetri. Kita sudah mempelajari bentuk geometri bangun datar yang ada pada rumah Ceceng. Mari kita lanjutkan kembali cerita Ceceng. Suatu hari, Ibu Ceceng jatuh sakit. Lalu Ceceng harus membeli obat setiap hari di warung dengan uang hasil jualannya. Saat Ibu Ceceng sakit, Ceceng hanya memiliki uang sebanyak 100.000 rupiah. Setiap hari, Ceceng harus membelikan obat di warung untuk ibunya seharga 5.000 rupiah. Akan tetapi, 2 minggu yang akan datang, tuan tanah akan menagih uang sewa tanah. Sisa berapakah uang Ceceng pada hari di mana tuan tanah menagih? Mari kita hitung sisa uang Ceceng setelah 14 hari. Dengan menggunakan operasi bilangan. Operasi bilangan adalah kegiatan menjumlahkan, mengurangi, membagi, dan memperbanyak, dan sebagainya. Ada 4 macam operasi hitung, yaitu perkalian, pembagian, pengurangan, dan penambahan. Pada soal, Ceceng memiliki uang sebanyak 100.000 rupiah. Setiap hari, Ceceng membelikan obat di warung untuk ibunya seharga 5.000. Maka, pada hari ke-14, sisa uang Ceceng adalah untuk menentukan sisa uang Ceceng menggunakan rumus sisa uang Ceceng sama dengan uang awal dikurang uang yang dipakai tiap hari untuk membeli obat dikali jumlah hari. Berarti sama dengan uang awal yaitu 100.000 rupiah. Dikurang uang yang dipakai tiap hari itu 5.000 dikali jumlah hari sama dengan 14 hari. Berarti sama dengan 100.000 dikurang 5.000 dikali 14 hari yaitu 70.000. Maka 100.000 dikurang 70.000 sama dengan 30.000. Jadi sisa uang Ceceng setelah 14 hari adalah 30.000 rupiah. Sisa uang Ceceng adalah 30.000 rupiah. Apakah Ceceng dapat membayar uang sewa tanah? Mari kita lanjutkan cerita Ceceng. Penyakit Ibu Ceceng semakin hari semakin parah.
sehingga Ibu Ceceng menghembuskan napas terakhirnya. Keesokan harinya datanglah tuan tanah menagih uang sewa tanah. Ceceng, keluar kau. Bayar uang sewa tanah. Maaf tuan, saya hanya ada uang 500.000. Sisanya beri saya waktu tuan. Mau sampai kapan saya harus menunggu? Beri saya waktu 2 minggu tuan untuk melunasinya. Kelamaan, sebagai gantinya kamu bekerja di sawah saya. Baik tuan. Ceceng memiliki hutang sewa tanah 5 juta rupiah pada tuan tanah. Pada bulan pertama, Ceceng membayar 250.000 rupiah dan bulan kedua membayar 500.000 rupiah. Tuan tanah menagih sisanya. Namun, Ceceng hanya bisa membayar 750.000 rupiah. Sebagai gantinya, Ceceng bekerja di sawah tuan tanah karena Ceceng tidak mampu melunasinya. Karena Ceceng tidak dapat melunasi hutangnya dan disuruhnya dia untuk bekerja di sawah tuan tanah, Ceceng diberi waktu oleh tuan tanah untuk lunasi sampai bulan ke-15. Berapakah sisa hutang yang harus dibayar Ceceng? Dengan menggunakan rumus aritmatika, kita dapat menghitung sisa hutang yang harus dibayar Ceceng. Mari kita hitung. Pada permasalahan Ceceng memiliki hutang sewa tanah 5 juta rupiah pada tuan tanah. Pada bulan pertama, Ceceng membayar 250.000. Dan bulan kedua membayar 500.000. Tuan tanah menagih sisanya, namun Ceceng hanya bisa membayar 750.000. Tuan tanah memberi waktu sampai bulan ke-15. Berapakah sisa utang yang harus dibayar Ceceng? Untuk menjawabnya, yang pertama diketahui U1 sama dengan 250.000, U2 sama dengan 500.000, U3 sama dengan 750.000. Maka kita mencari bedanya terlebih dahulu. B sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan 500.000 dikurang 250.000, itu 250.000. Yang ditanya berapakah sisa utang yang harus dibayar Ceceng. Kita mencari suku ke N. Rumus suku ke N yaitu N sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. UN yaitu 15 sama dengan 250.000 ditambah dalam kurung 15 kurang 1 dikali 250.000. 250.000 ditambah 15 kurang 1 itu 14, maka dikali 250.000. 250.000 ditambah 14 dikali 250.000 itu 3.500.000. Maka 250.000 ditambah 3.500.000 itu 3.750.000. Jadi sisa utang yang harus dibayar oleh Ceceng sebesar 3.750.000. Pada suatu hari ketika si Ceceng sedang mencangkul di sawah, ia melihat seekor keong mas. Apa itu? Oh, keong mas. Ia mengambilnya dan membawanya pulang. Setibanya di rumah, keong itu diletakkan di dalam wadah dan ditutupnya dengan rapi. Kemudian ia kembali lagi ke sawah, meneruskan pekerjaannya yang tertunda. Hingga sore hari, ia tetap berusaha menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Ceceng kembali ke rumah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Alangkah terkejutnya si Ceceng ketika melihat rumahnya tampak rapi dan bersih. Tidak hanya itu, makanan dan minuman juga tersedia. Siapa ya yang sudah melakukan ini semua? Tanpa ragu, akhirnya si Ceceng pun menghabiskan seluruh makanan dan minuman yang ada. Setelah bekerja seharian di sawah, si Ceceng tidur lebih awal dari biasanya. Keesokan harinya, si Ceceng segera pergi ke sawah seperti biasanya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, si Ceceng pun kembali pulang di sore harinya. Rasa lelah segera musnah. Makanan dan minuman kembali terhidang seperti hari kemarin. Ia pun tanpa ragu menyantapnya dengan lahap. Begitu seterusnya. Akhirnya, ia pun bertekad untuk menyelidikinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Akan kuselidiki semua ini. Pada suatu hari, si Ceceng melihat seorang gadis keluar dari tempayannya. Melihat hal itu, si Ceceng segera mendekati si gadis tersebut. Siapa kamu? Kenapa ada di rumahku? Si gadis pun sangat terkejut. Selanjutnya gadis itu segera menceritakan riwayat hidupnya kepada si Ceceng. Sebenarnya aku adalah seorang bidadari yang dikutuk menjadi seekor keong. Aku terjebak di desa ini karena pakaianku yang telah hilang. Singkat cerita, mereka pun menikah dan hidup bahagia. Sampai mendapatkan seorang putri yang bernama Sri Nawangsi. Bagian rumah tangga si Ceceng tidak bertahan lama. Si istri dengan tak sengaja menemukan pakaian bidadarinya yang dulu hilang. Ia pun terbang ke kayangan dan kembali ke tempat asalnya. Sudah menjadi takdir sang dewa, si Ceceng tak kuasa menahan istrinya lebih lama lagi di dunia. Semenjak kepergian istrinya, si Ceceng hidup sendiri membesarkan seorang putri, buah hati yang ditinggalkan istri terkasih yang tak pernah kembali.